Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Semoga para jamaah subuh semua senantiasa sehat, tambah sukses, makin berkah dan bahagia. Yang bersedih menjadi bergembira, yang kekurangan menjadi kecukupan, yang ada penyakit semoga disembuhkan, yang belum haji dan umroh semoga diberangkatkan, yang belum nikah semoga dinikahkan, yang sudah nikah semoga dibahagiakan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus salih, mukminin mukminat yang taat hingga yaumul kiamat. Kita sudah membahas berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangan, takbir. Kita juga sudah membahas tentang pesan moral dari ruku, yaitu menghormati atau penghormatan terhadap Allah yang maha tinggi, maha agung, dan sekaligus memuliakan manusia, karena memang Allah menyuruhnya memuliakannya. Kemudian kita sudah membahas iktidal. Iktidal itu tegak, berdiri di tengah, mempunyai sikap adil dalam segala hal. Tidak hakim saja yang harus punya sifat adil itu, tidak pemimpin saja, karena kita juga pemimpin dan kita juga hakim terhadap diri kita sendiri, maka diwajibkan memiliki sifat adil. Adil itu pertengahan dan proporsional. Sekarang kita masuk ke sujud ya. Allahu Akbar, kemudian kita sujud dengan 7 anggota badan. Para ulama menjelaskan tentang sujud itu adalah memposisikan yang paling puncak dari milik kita, menempatkan yang paling tinggi dan paling berharga dari tubuh kita, yaitu kepala. Kepala itu paling tinggi, paling berharga dari tubuh kita. Kalau sakit bagian otak terutama, maka seluruh tubuh menjadi tidak ada faedahnya, hidup menjadi tidak ada gunanya lagi kalau diberi sakit di bagian otak. Sebetulnya bapak-bapak, yang disebut dengan qalbu pun sebetulnya itulah otak sebetulnya. Paling tidak yang saya pahami sampai saat ini seperti itu. Karena kalau heart itu bahasa Arabnya itu kabidun, begitu bukan qalbu itu. Kalau ibu-ibu ke pasar membeli hati sapi, di Arab namanya bukan qalbu menyebutnya. Saya beli qalbu, enggak, tapi saya beli kabid, beli hati. Kemudian dalam hati tidak ada organ memori. Semua sepakat hati itu tidak punya organ memori. Yang punya organ memori itu hanyalah otak. Ada otak besar, ada otak kecil, ada otak tengah, ada amigdala, ada front lobe, otak depan. Otak itu, mata juga ada di otak, pendengaran juga ada di otak, rasa juga ada di otak, penciuman juga ada di otak sebetulnya. Adapun mata yang lensa, adapun telinga, adapun hidung, itu hanya alat organ masuknya aja, bukan dia yang mendengar, bukan kuping ini yang mendengar, bukan mata yang melihat. Sebetulnya ada di balik mata itu, di dalam otak itu sense of. Nah,
pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Rasa pun semuanya ada di situ. Inti manusia itu di situ sebetulnya. Kemudian ditempatkan dalam sujud itu di tempat yang paling bawah, disamakan dengan, sejajarkan dengan kaki, dengan lutut, dengan tangan ke bawah. Bahkan disentuhkan ke tanah. Ada kelompok lain yang tidak mau pakai sajadah, pakai orang Syiah ya, dia mesti ke tanah sujud itu. Karena tanah susah, maka dia bawa aja batu, lempengan batu itu. Lempengan. Itu idenya itu bahwa sujud itu harus ke tanah. Dan di zaman Rasulullah juga sujudnya ke tanah sih. Makanya setelah selesai ketika itu, setiap bangun dari sujud itu mengusap muka karena ada pasirnya. Kulitnya kan berkeringat, panas, ada keringat. Pas sujud itu kebayang kan nempel, dia usap. Kata Rasulullah, gak usah diusap, itu biarin aja. Jangan menyibukkan diri lah, jadi banyak gerak kalau mengusap. Nah setelah selesai sholat dia usap mukanya itu, jidatnya itu. Boleh nggak apa-apa. Toh sholat sudah selesai kan, sudah assalamualaikum, sudah selesai itu sholat itu, udah batal. Kerjaan dan perbuatan apapun setelah salam itu bukan lagi sholat, sudah bukan lagi sholat. Mau mengusap apapun silakan, istilahnya. Yang jadi soal jangan dianggap sebagai bagian dari sholat itu baru bagian, baru soal itu. Karena sholat kan disepakati jumhur ulama berdasarkan Quran dan Sunnah itu diawali takbir, diakhiri dengan salam. Apapun ucapan dan perbuatan sebelum takbir itu bukan sholat, itu di luar sholat. Misalkan usolli padodori itu di luar sholat, itu bukan sholat, kan di luar sholat. Begitu. Setelah salam juga perbuatan dan ucapan apapun sudah bukan lagi assalamualaikum, langsung apa kabar, kan boleh aja kan sudah di luar sholat. Menjadi soal perbuatan dan ucapan sebelum sholat dan di luar sholat itu, kalau kita anggap itu bagian sholat, sehingga kalau orang nggak pakai itu salah, nah, itu soal itu. Berarti kita menambah rukun sholat dari takbir ke yang sebelum takbir. Itu soalnya. Jadi jangan menganggap bagian dari sholat, toh itu bukan bagian dari sholat memang. Jadi kalau ada yang ngusap muka atau tidak ngusap muka nggak soal, itu kan di luar sholat. Asal jangan menganggap itu bagian dari sholat, yang tidak melakukan dianggap salah. Itu soal baru. Oke, sujud menempatkan yang paling berharga dari kepala kita ke bawah. Pesan moralnya adalah satu, tawadhu. Merendahkan diri dulu ya. Di hadapan Allah kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Merendahkan diri dengan serendah-rendahnya, dengan perasaan bahwa aku ini hamba yang hina dina di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Menyatakan hina dina itu, aku ini banyak dosanya, aku ini banyak salahnya. Itu sujud, merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi pesan yang kedua, tawadhu, merendahkan hati di hadapan makhluk Allah, di hadapan manusia lain. Namanya tawadhu. Dan sujud tidak boleh dialamatkan kepada selain Allah. Hanya Allah lah yang berhak disujudi. Terus suratnya dibaca setiap Jumat pagi dalam surat As-Sajdah tadi. Bukan sajadah ya, di Fussilat itu surat surat 41 yang diawali dengan innalladzina qalu rabbunallah.
Ada ayat itu, wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala liqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Itu surat As-Sajdah, surat sujud, ada sujud sajdahnya juga nanti di bawahnya itu. Kemudian di surat Haji, Al-Haji juga surat Al-Haji. Surat Al-Hajj itu sama juga, perintahnya itu perintah sujud kepada Allah dan jangan kepada yang lain. Warka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang beriman, rukulah, wasjudu, sujudlah, wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabbmu, in kuntum iyyahu ta'budun, jika memang benar kamu menjadi seorang hamba. Maka makna sujud selain merendahkan diri di hadapan Allah, tawadhu di hadapan makhluk Allah yang lain, maka sujud adalah pernyataan aku, penegasan dan pernyataan aku memang hamba. Ruku dan sujudlah, beribadahlah jika memang kamu seorang hamba. Jika memang kamu menyadari seorang hamba, in kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kamu hanya kepadanya menyembah, ya ruku ya sujud kamu. Nah, kata Allah begitu, surat Al-Hajj. Ini juga dalam sujud sajdah, ayat sajdah di bawahnya. Setelah ini kan sujud kan? Itu minggu kemarin, di Jumat kemarin saya baca itu kalau masalah itu. Itu surat Al-Hajj ayat akhir, bagian akhir, sebelum akhir ya, sebelum akhir. Jadi dalam sujud yang kita latih adalah merendahkan diri di hadapan Allah dan tawadhu di hadapan manusia, merendahkan hati. Hadis itu banyak menceritakan tentang sujud, di antaranya sujud adalah saat manusia terdekat, saat manusia terdekat dengan Tuhannya. Jadi saat manusia terdekat dengan Tuhannya itu di mana posisinya? Pada saat sujud. Karena itu dianjurkan maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa ya minimal di akhir sujud. Itu diantaranya. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab ya bahasa Indonesia aja dalam hati, tapi kalau dalam hati pakai bahasa Indonesia saja. Perbanyaklah doa di dalam sujud. Kemudian pesan moral berikutnya, lawan dari tawadhu adalah sombong. Maka dalam sujud ada pesan tersirat, jangan sombong. Jangan sombong, itu sama sebagaimana di dalam takbir kita ada pesan tersiratnya, jangan menyombongkan diri, karena manusia itu benar-benar sangat lemah. Benar-benar sangat lemah dalam segala hal. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian di dalam sujud doa kita subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Jadi memang sesuai posisi kita merendah, maka ucapan kita meninggikan nama Allah. Itu pesan dari sujud. Terakhir ada sebuah hadis, saya terjemahnya saja, bahwa barang siapa yang tawadhu, man tawadhu'a, siapa yang bertawadhu karena Allah, maka rafa'ahullah, Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi ketika manusia tunduk, ketika manusia merendahkan hati di hadapan manusia lain, merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi kalau ayat hadis-hadis tentang sujud itu banyak yang mirip begitu. Dengan memperbanyak sujud, maka Allah akan menaikkan derajat orang yang sujud, yang banyak sujud itu.
Saya kira itu, mudah-mudahan sujud kita berbekas kepada kehidupan kita di luar sholat, yaitu menjadi manusia yang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati di hadapan manusia lain, dan terbebas dari sifat sombong, superior, menganggap lebih besar dari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.